Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3631 Ikan Naga Rumput. Kurasa kau sudah menemukan batas cincin itu, tetapi kau tidak terburu-buru. Kau menunggu lebih banyak orang di penjara. Selama ada cukup banyak orang di penjara, kau dapat membantu mereka semua melepaskan aura, dan mereka secara alami akan bergegas keluar tanpa nyawa mereka. Mereka dapat menarik perhatian semua pejuang di kamp untukmu, dan memberi dirimu waktu untuk melarikan diri. Jika kau menghancurkan aura sehari setelah kau berada di penjara, hanya ada beberapa dari kita di penjara. Bahkan jika kau menghancurkan cincin itu, kau tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk bergegas keluar dari kamp. Selain itu, ada 3 alam Tao di kamp. Kau harus menunggu sampai ada cukup banyak orang di penjara untuk membuat gelombang di kamp. Gurong akan merencanakan sedikit hati Lin Bai, ini membuat mata Lin Bai menyipit, tidak bisa tidak melihat 2 mata lagi dari wanita dingin ini. Seperti yang dikatakan Gurong, Lin Bai telah melihat cacat cincin itu, tetapi dia tidak bersemangat untuk memulai. Alasannya sangat sederhana. Lin Bai tahu bahwa jika dia melepaskan auranya saat itu, dia tidak akan bisa melarikan diri dari kamp dengan mata lebih dari 30 penganut Tao semu dan 3 penganut Tao yang kuat. Dia membutuhkan seseorang untuk menarik perhatiannya. Jadi Lin Bai telah menunggu. Lin Bai percaya bahwa di hari-hari berikutnya, akan ada prajurit lain yang akan ditangkap oleh Tong Sung satu demi satu. Selama ada cukup banyak orang di penjara, Lin Bai akan melepaskan auranya sekaligus. Dengan kebencian mereka terhadap para prajurit di kamp, mereka secara alami akan bergegas keluar untuk melawan mereka. Seperti yang direncanakan Lin Bai, ketika orang-orang itu melepaskan cincin itu, Lin Bai tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka bergegas keluar dan mencoba yang terbaik. Saat ini, itu hanya memberi Lin Bai waktu untuk melarikan diri. Sayang sekali orang-orang itu semua berkepala elem, dan sekarang mereka masih bertarung dengan para penganut Tao semu di kamp. Jika mereka pintar, mereka harus memperhatikan bahwa ada seorang prajurit Tao di kamp. Terlebih lagi, selama mereka terjerat sebentar, Tong Sung dan orang kuat lainnya akan kembali dengan cepat. Pada saat itu, tidak ada dari mereka yang akan melarikan diri. Mungkin sekarang mereka akan dijebloskan ke penjara lagi. Bibir merah beringin kuno berkata sambil tersenyum. Wajah Lin Bai tanpa ekspresi, dan sosoknya kering dan bodoh. Dia berkata, Anda baru saja mengatakan bahwa ada cara bagi saya untuk dengan cepat membiasakan diri dengan lingkungan dan gravitasi di sini. Apa solusinya? Gurong bertanya, apakah Anda akan menyetujui permintaan kami? Melindungi kami. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memastikan keselamatan Anda ketika saya memiliki kekuatan cadangan. Lin Bai Lue mengangguk setelah berpikir. Itu kesepakatan. Bibir merah beringin kuno tersenyum. Lin Bai bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Gurong berkata dengan lemah, ada obat ajaib bernama rumput naga Yu di makam dewa. Setelah meminumnya, prajurit dapat dengan cepat beradaptasi dengan berbagai lingkungan. Bahkan tanpa kekuatan spiritual, prajurit tidak dapat menghirup air dalam, dan dapat merasakan jalan dalam kegelapan. Tetapi di makam dewa, Ichthyosaurus bukanlah ramuan yang berharga. Kamu dapat menemukannya di laut hutan Heluo. Lin Bai, dengan wajah muram, bertanya, bisakah kamu menemukan rumput Ichthyosaurus? Gurong terkekeh, aku tidak bisa, tetapi dia bisa. Gurong menunjuk Shen Suyao dan berkata. Beberapa Shen Suyao yang alami tiba-tiba ditunjukkan oleh Gurong. Dia mengangguk dengan bodoh, mengatakan bahwa dia dapat menemukan Ichthyosaurus. Gurong berbisik, memindahkan gunung untuk menemukan obat adalah keterampilan unik keluarga Shen, belum lagi mencari satu-satunya Ichthyosaurus. Bahkan jika itu adalah obat ajaib di hutan Heiluo, diperkirakan Shen Suyao akan berusaha keras untuk menemukannya. Shen Suyao berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum, Lin Bai, Ichthyosaurus bukanlah ramuan yang berharga. Tidak sulit untuk menemukannya di laut hutan Heiluo. Aku dapat membantumu menemukannya. Tolong, secepatnya. Kata-kata Lin Bai mendesak. Sekarang, di makam dewa, tingkat kultivasi Lin Bai tidak terlalu tinggi di sini. Dia adalah seorang pejuang yang hidup di dasar bumi. Sekarang dia telah kehilangan tas penyimpanan dan pedang terbangnya, dan kekuatannya sangat rusak. Sekarang dia tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan dan gravitasi di sini, sehingga kekuatannya tidak lagi seperti dulu. Lin Bai sangat ingin beradaptasi dengan tempat ini dan memulihkan sebagian kekuatan spiritualnya. Hanya dengan begitu dia dapat memastikan untuk memulihkan tas penyimpanan dan pedang terbangnya. Shen Suyao mengangguk dan melompat ke dalam hutan. Matanya seperti listrik. Dia tidak tahu apa yang dia cari. Tetapi setelah beberapa saat, dia berkata, meskipun Ichthyosaurus bukanlah ramuan yang berharga, kebiasaan pertumbuhannya sangat unik.
Ia hanya tumbuh di tempat yang sangat dingin dan sangat cerah. Lin Bai berkata, apa maksudmu? Pohon beringin kuno berbisik, berakar di tanah yang sangat dingin, bermandikan cahaya matahari yang sangat terik. Shen Suyao berkata sambil tersenyum, kakak beringin benar, jadi jika kamu ingin menemukan Ichthyosaurus, kamu harus terlebih dahulu menemukan tempat yang sangat dingin. Lin Bai berkata dengan suara dingin, ini adalah lautan hutan yang menjulang tinggi, rumput liar, dan semak berduri. Bagaimana bisa ada tempat yang sangat dingin di sini? Meskipun tidak ada tempat yang sangat dingin di laut hutan Heiluo, ada kolam yang dingin. Dan aku menilai bahwa 900 mil ke arah timur, akan ada kolam yang dingin. Shen Suyao melihat ke arah timur dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi. Jangan buang-buang waktumu. Pohon beringin tua terbang di atas hutan dan langsung menuju ke timur. Shen Suyao juga mengikuti langkahnya. Meskipun Lin Bai memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, dia perlahan mengikutinya. Saat mereka berlari kencang ke arah timur, mereka mulai mencari kolam dingin di dalam hutan. Gurong berkata dengan suara dingin, hati-hati. Ada banyak monster ganas di hutan Heiluo. Aku khawatir akan membutuhkan banyak tenaga untuk bertemu dengan mereka. Tidak apa-apa bertemu monster, tetapi jangan bertemu dengan pria, atau kamu akan mendapat masalah. Sejak Lin Bai melangkah ke dunia seni bela diri dan Taoisme, monster selalu menjadi keberadaan orang-orang yang membicarakannya. Namun sekarang dalam kata-kata Gurong, sepertinya dia tidak takut dengan monster di sini, tetapi lebih khawatir dengan orang-orang di sini. Jelas, prajurit di sini lebih mengerikan daripada monster. Untungnya, ketiga orang itu berlari kencang sepanjang jalan. Mereka tidak bertemu monster atau prajurit. Di dalam hutan, Lin Bai merasakan hawa dingin yang tajam, terutama saat semakin jauh ke depan, hawa dingin itu menjadi semakin kuat. Hampir sampai, kata Shen Suyao dengan gembira. Ketiga orang itu tidak dapat menahan diri untuk mempercepat langkah mereka dan bergegas keluar dari hutan. Pepohonan di depan mereka menunjukkan tanda-tanda pembusukan dan kebusukan. Tanahnya juga berupa lumpur. Udara dingin menyelimuti hutan, dan hawa dingin yang menusuk terus mengalir ke tubuh ketiga orang itu, yang membuat mereka menggigil. Tempat ini memancarkan semacam napas yang suram dan mengerikan, membuat orang yang melihatnya, tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat bermartabat. Sepertinya ini bukan tempat yang baik. Lapisan es muncul di wajah cantik pohon beringin kuno itu. Bahkan Shen Suyao menggigil sekujur tubuhnya. Melihat pemandangan di sekitar sini, dia merasa bahwa tempat ini bukanlah tempat yang baik. Apakah kamu yakin akan ada Ichthyosaurus di sini? Mata Lin Bai waspada melihat sekelilingnya. Rasa dingin dan kengerian terus-menerus mengelilinginya. Seolah-olah ada binatang buas yang tersembunyi di dalam kabut dingin. Seharusnya ada. Shen Suyao tidak yakin, tetapi menilai dari kebiasaan hidup Ichthyosaurus, kemungkinannya di sini sangat tinggi. Teruslah maju. Dengan keberanian, Lin Bai melangkah maju ke hutan busuk dan lumpur bau. Bab 3632 Ular Naga. Hutan itu gelap, lembab, dan berbau busuk yang menjijikkan. Di sekelilingnya terdapat pohon-pohon yang busuk dan tumbang. Udara dingin menyeruak, merenggut jiwa orang-orang, suara angin aneh yang bersiul bagaikan suara ajaib membuat orang-orang menggigil. Semakin Lin Bai melangkah maju, semakin kuat udara dingin itu, seolah-olah melangkah ke tanah beku yang tidak akan mencair selama 10.000 tahun. Sosok itu menari maju mundur di hutan. Tak lama di hadapan Lin Bai, Gurong, dan Shen Suyao, sebuah kolam dingin dengan udara dingin berwarna putih muncul. Ukurannya sekitar 1 kilometer. Udara dingin yang terkumpul dan tidak menyebar menyelimuti air, menambah banyak kengerian di tempat itu. Itu Ichthyosaurus. Mata indah Shen Suyao menatap ke arah pantai dengan tergesa-gesa. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak jatuh pada tanaman merambat hitam dan berseru kaget. Mata Lin Bai tertuju padanya. Dia melihat tanaman merambat hitam itu panjangnya sekitar setengah meter. Itu seperti seekor naga. Jika Shen Suyao tidak ahli dalam pengobatan ajaib, dia tidak akan mengenali lokasi rumput naga Yu bahkan jika dia tidak menemukan kolam dingin. Aku akan mendapatkan Ichthyosaurus. Kalian berjaga-jaga di sini. Lin Bai berbisik kepada Gurong dan Shen Suyao. Cepatlah. Aku selalu merasa ada yang tidak beres di sini. Wajah cantik Gurong baru khawatir setelah dia datang ke sini. Lin Bai mengangguk, dan segera sosok itu terbang dan menginjak permukaan danau, memercikkan tanda-tanda air kecil. Setelah beberapa kali berputar, dia pergi ke sisi berlawanan dari kolam dingin dan menggantungnya di pohon leher yang bengkok. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil akar rumput naga Yu dari kolam dingin dan mengambilnya di telapak tangannya. Dingin dan menusuk.
Lin Bai melihat rumput naga Yu di tangannya, karena dia baru saja melepaskannya dengan kekuatan kasar, mengakibatkan luka di kedua ujungnya. Lin Bai dapat melihat bahwa ada akar hijau halus di dalam bungkusan laba-laba hitam, yang seperti permata. Sangat menyilaukan, dan orang-orang dapat melihat bahwa itu bukanlah manusia biasa. Wajah Lin Bai mengeluarkan napas. Jika kata-kata Shen Suyao benar, itu dapat membuat Lin Bai cepat beradaptasi dengan gravitasi dan lingkungan di sini setelah mengambilnya. Itu tidak akan membuat Lin Bai tidak berdaya seperti sekarang. Mendapatkan rumput naga, Lin Bai ingin terbang menjauh. Tetapi pada saat Lin Bai siap bergerak, seluruh tubuhnya naik turun, mati rasa, seolah-olah dia telah ditatap oleh kematian. Pada saat ini, Lin Bai leng di udara, matanya tidak dapat menahan diri untuk melihat ke bawah kolam yang dingin. Satu mata ini, membuat kulit Lin Bai berubah drastis. Lin Bai melihat bahwa di bawah kolam yang dingin, ada sesuatu yang sangat besar, seperti gunung. Pada saat Lin Bai melepaskan rumput Yulong, itu tampak terbangun. Dia membuka matanya sedikit, mengangkat kepalanya, dan menatap Lin Bai yang tergantung di pohon. Di kolam yang gelap dan dalam, sepasang mata merah darah menatap Lin Bai dengan dingin dan tanpa ampun, seolah-olah sedang mencari tahu mengapa Lin Bai datang untuk mati. Ditatap oleh mata ganda ini, Lin Bai seperti membatu, tidak berani bergerak sedikit pun dengan mudah. Lin Bai dapat memberi Lin Bai krisis hidup dan mati yang begitu kuat. Menurut penilaian Lin Bai, saya khawatir kekuatan benda ini setidaknya adalah keberadaan negara Dao, dan saya khawatir itu bahkan lebih kuat dari Tong Chong. Berdiri di tepi pantai, Gurong dan Shen Suyao melihat Lin Bai meraih rumput Yulong dan saling tersenyum, tetapi mereka menemukan bahwa Lin Bai tidak bermaksud untuk kembali. Beringin tua itu tampak membeku, mengerutkan kening pada Lin Bai. Saudari Gurong, mengapa Lin Bai tidak bisa datang? Shen Suyao bertanya dengan ragu-ragu. Mata Gurong berkedip dan menatap Lin Bai seolah-olah dia membatu. Dia dengan lembut terbang ke depan untuk jarak yang pendek. Seperti Lin Bai, dia melihat ke bawah ke kolam yang dingin. Pada saat ini, wajah cantik Gurong pucat pasi. Dia segera mundur dan berkata dengan suara rendah, "Sialan. Bagaimana bisa ada di sini?" Shen Suyao mendatangi Gurong dan bertanya dengan suara rendah, "Ada apa, saudari Gurong?" Gurong menatap ke dalam kolam yang dingin, dan berkata dengan suara dingin, "Ular Jiaolong." Ketiga kata ini diucapkan, tampaknya ada kekuatan sihir yang tak terlihat yang membuat Shen Suyao ketakutan. Ular naga, salah satu penguasa monster di lautan hutan Heluo. Kata-kata Shen Suyao bergetar. Wajah Gurong muram, bagaimana kau bisa sampai ke wilayahnya? Bagaimana bisa ia menyusut di kolam dingin ini? Shen Suyao terkejut dan bertanya, apa yang bisa kulakukan? Gurong berbisik, semoga Lin Bai tidak membangunkannya. Putri kedua tahu kengerian ular Jiaolong, dan dia tidak berani memprovokasinya dengan mudah. Jika mereka bertarung dengan ular Jiaolong dengan prestasi Lin Bai dan mereka berdua, itu pasti kematian. Mereka hanya bisa berdoa agar Lin Bai dapat melarikan diri dengan kemampuannya sendiri, jika tidak, begitu Lin Bai tidak dapat melarikan diri, mereka tidak berani menyelamatkan Lin Bai. Gurong menarik Shen Suyao dan perlahan mundur. Dia bermaksud meninggalkan danau dingin dan berhenti menatap Lin Bai. Lin Bai tergantung di pohon yang bengkok dan menghadapi mata merah berdarah raksasa di bawah kolam dingin. Tetapi Lin Bai merasa bahwa kepala makhluk besar itu tampaknya muncul dari dasar kolam dingin. Pada saat ini, tubuh Lin Bai seperti monyet yang terbang dan mencoba untuk keluar dari kolam dingin. Raungan. Suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar dari kolam yang dingin. Ketika air kolam yang dingin itu tiba-tiba meledak, kepala seekor ular keluar dari kolam yang dingin itu, membuka darahnya, menyentuh mulutnya, dan menelannya ke Lin Bai. Wajah Lin Bai dingin, dan serangkaian guntur yang mengerikan menyebar dengan cepat di tubuhnya. Dalam sekejap, awan-awan di atas kolam yang dingin itu dengan cepat mengembun dan berubah menjadi sejumlah besar awan gelap, satu demi satu guntur dewa lima warna jatuh darinya. Ledakan. Guntur itu meraung di kehampaan. Dengan sekali klik, guntur lima warna setebal ember jatuh dari langit dan mengenai kepala ular naga itu. Metode positif guntur 5. Lin Bai meraung. Sekarang pedang iblis itu ada di dalam tas penyimpanan, dan tas penyimpanan itu diambil oleh Tong Sung, dan pedang terbang itu juga dirampok. Tidak ada apa-apa di tubuh Lin Bai. Sekarang satu-satunya kekuatan yang bisa dia andalkan adalah formula guntur dewa 5 elemen. Oleh karena itu, pada saat naga dan ular itu bergegas keluar, Lin Bai, tanpa ragu-ragu, langsung menggunakan gerakan terkuat dalam 5 guntur Zengfa untuk membunuh naga dan ular itu. Namun, di tanah kuno, 5 jurus positif petir, milik Lin Bai adalah jurus pembunuh paling ampuh di tangan Lin Bai.
Saat jurus itu mengenai kepala ular naga, jurus itu hanya memercikkan percikan api. Kekuatan petir yang mengerikan itu diserap oleh satu tanduk di atas kepala ular naga itu dan menghilang. Lin Bai melihatnya. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan bergegas keluar dari kolam yang dingin itu. Namun saat tubuh Lin Bai bergerak, mata ular naga itu menatap tajam. Saat ini, Lin Bai hanya merasakan kegelapan di sekelilingnya. Saat dia melihat ke langit, dia menemukan bahwa rahang ular naga itu menutup dengan cepat. Dari belakang Lin Bai, lidah merah keluar dan mengenai punggung Lin Bai, yang membuatnya memuntahkan darah. Kemudian lidah itu menggulung pinggang Lin Bai dan ditelan ke dalam perutnya sebelum Lin Bai sempat bereaksi. Kilatan cahaya terakhir yang dilihat Lin Bai adalah cahaya aneh yang menutup mulut ular besar dari ular naga itu. Gigitan ular naga ini menelan Lin Bai. Bab 3633 dimakan. Gurong menarik Shen Suyao menjauh dari kolam dingin itu dengan tenang. Mereka bersembunyi di hutan yang jaraknya ribuan kaki dari kolam dingin itu. Mata mereka bersinar terang. Mereka melihat bahwa metode petir Lin Bai begitu kuat dan menakutkan, tetapi sayangnya, metode itu diserap oleh tanduk tunggal kepala ular naga itu. Dia melihat bahwa Lin Bai ingin melarikan diri, tetapi mulut besar ular naga itu tampaknya mampu menelan langit dan bumi secara langsung. Setelah menelan Lin Bai, ular naga itu berbalik, dan kepalanya terbang ke kolam dingin itu. Dengan jatuhnya air di danau yang dingin itu kembali tenang, seolah-olah tidak pernah ada Lin Bai atau ular naga di sini. Kakak Gurong, Lin Bai Bei, makanlah. Shen Suyao ternganga dan berkata. Gurong menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia tidak begitu menyukai Lin Bai, dia tidak bisa menahan rasa kasihan pada Lin Bai. Bagaimanapun, Shen Suyao dan Gurong yang membawanya ke sini. Putri kedua merasa bersalah, tetapi kemudian Gurong berkata, ayo pergi. Shen Suyao menatap kolam yang dingin dengan wajah kusam dan bertanya, kakak Gurong, apakah kita ingin? Tanpa menunggu Shen Suyao selesai berbicara, Gurong berkata dengan wajah galak, jangan pernah berpikir tentang itu. Itu adalah ular naga, apalagi kita berdua. Bahkan jika semua jalan di Laut Heiluolin masuk, mereka tidak dapat membunuh ular naga itu. Gurong sepertinya tahu apa yang dipikirkan Shen Suyao. Dia ingin menyelamatkan Lin Bai. Namun, Gurong lebih tahu tentang kekuatan ular naga. Sama sekali tidak mungkin baginya dan Shen Suyao untuk menantangnya. Jika dia maju dengan tiba-tiba, aku khawatir dia hanya akan menjadi santapan ular naga seperti Lin Bai. Gurong menarik Shen Suyao dan meninggalkan danau yang dingin itu dengan cepat. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati Lin Bai. Lin Bai merasakan tubuhnya berguling-guling di lorong sempit, dan tubuhnya ternoda oleh air liur yang menjijikkan. Secara khusus, Lin Bai merasa bahwa tampaknya ada kekuatan besar di lorong ini, yang menghancurkan tulang-tulang di tubuh Lin Bai. Tulang-tulang di kaki dan bahu kiri Lin Bai telah hancur menjadi terak. Jika terus seperti ini, aku khawatir Lin Bai akan hancur sampai mati di tubuh ular naga ini dalam waktu kurang dari 1 jam. Metode positif 5 guntur. Lin Bai menggertakkan giginya dan menjalankan kekuatan spiritual kecilnya lagi. Semburan kekuatan guntur 5 warna meledak pada Lin Bai dalam sekejap. Mencoba meledakkan tubuh ular naga itu. Nampaknya naga itu tidak gatal pada naga itu, tetapi bahkan tidak menarik perhatian naga itu. Klik. Kekuatan yang menggelinding itu menyapu tubuh Lin Bai, dan Lin Bai merasa tulang rusuknya hancur beberapa kali lagi, dan mulutnya memuntahkan darah. Apakah kamu benar-benar ingin mati di sini hari ini? Lin Bai berkata dengan lemah. Setelah melarikan diri dari penjara bawah tanah Kam Tongchong, Lin Bai menggunakan 4/5 kekuatan spiritual tubuhnya untuk menopang dan menghancurkan cincin itu agar cincin itu hancur. Oleh karena itu, tidak banyak kekuatan spiritual di tubuh Lin Bai. Lin Bai, yang baru saja tiba di makam Dewa Surga, masih belum dapat beradaptasi dengan gravitasi di sini, yang membuat Lin Bai semakin kesulitan. Lin Bai menggelengkan kepalanya, sedikit tidak berdaya. Namun, Lin Bai tidak menyerah. Dia menatap tubuh ular naga itu. Bahkan daging dan darah ular naga itu tampak tidak dapat dihancurkan seperti baja. Bahkan jika Lin Bai menggunakan metode 5 guntur, tampaknya dia tidak dapat membelahnya secara langsung. Ketika Lin Bai memikirkannya, dia tiba-tiba merasa bahwa ular naga itu berhenti dan tidak bergerak. Mata Lin Bai berbinar, dan dia berkata dalam hatinya, setelah binatang buas itu memakanku, dia mungkin kembali ke kolam dingin lagi. Meskipun ular naga itu berhenti, dia hanya perlu memutar ular itu sedikit untuk mempercepat waktu kematian Lin Bai. Pada saat ini, senyum dingin tersungging di bibir Lin Bai, tampaknya telah membuat semacam keputusan. Semburan cahaya hitam menyilaukan dari tubuh Lin Bai menyebar keluar, kepala Lin Bai mengebor keluar pedang hitam.
5 metode positif guntur, kamu tidak takut. Aku tidak tahu apakah kamu takut menelan jiwa pedang. Lin Bai marah dan melahap jiwa pedang dan terbang keluar dari kepalanya. Ayo, berikan padaku. Wajah Lin Bai tampak ganas dan meraung, menelan roh pedang yang tergantung di kepala Lin Bai, dan kekuatan menelan yang mengerikan menyebar darinya. Melilit dasar kolam yang dingin, ular naga yang tertidur itu tiba-tiba membuka matanya. Dia merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya membuat mata merah darahnya berubah drastis. Pada saat berikutnya, dia mendengar suara jeritan yang menyayat hati dari mulutnya. Tubuh besar itu bergoyang di dalam air, dan air kolam yang dingin itu segera meledak dengan momentum yang besar. Jiwa pedang yang menelan terbentang di tubuh ular naga itu. Darah dan daging ular naga itu ditarik keluar dari tubuhnya oleh serangkaian kekuatan fagositosis yang mengerikan, yang diserap oleh jiwa pedang yang menelan itu. Ketika menyerap kekuatan daging dan darah ini, salah satu lampu pada jiwa pedang yang melahap pedang itu tampaknya mulai melompat dengan gembira. Dengan kekuatan menelan jiwa pedang dan menelan daging dan darah ular Jiaolong, kekuatan ki dan darah yang luas disuntikkan ke dalam tubuh Lin Bai. Tubuh Bai berubah menjadi kekuatan spiritual murni. Pada saat ini, ladang ramuan dan sendan Lin Bai yang mengering menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Secara bertahap, seluruh tubuh Lin Bai kembali dipenuhi kekuatan spiritual. Perasaan menahan kekuatan lagi, biarkan Lin Bai menyalakan kembali cahaya harapan. Bunuh dia untukku. Lin Bai meraung dalam hatinya, mendesaknya untuk melahap jiwa pedang dan melahap daging dan darah ular naga. Ular naga itu menjerit di kolam yang dingin. Tampaknya merasa bahwa manusia tak berarti yang baru saja ditelannya tampak seperti sepotong karbon besi merah. Sekarang ia membuka mulutnya dan ingin memuntahkan Lin Bai dari mulutnya. Mudah untuk meminta Tuhan, tetapi sulit untuk mengirim Tuhan. Dalam persaingan 1 lawan 1 dengan ular naga, Lin Bai jelas bukan lawan ular naga. Tapi sekarang Lin Bai ada di perutnya, bagaimana ular naga bisa menjadi lawan Lin Bai? Setelah menelan jiwa pedang, ia segera menguras sepertiga dari daging dan darah ular naga, dan tidak berhenti. Zheng Yuan terus-menerus menyerap kekuatan daging dan darah ular naga lainnya. Dengan kekuatan ki dan darah yang disuntikkan ke tubuh Lin Bai juga merasakan bahwa ranah kultivasinya mengendur. Qizong di posisi teratas. 7 puncak teratas. 8 teratas. 8 puncak dunia. Kultivasi masih menanjak. Raungan. Teriakan melengking ular naga bergema di sudut laut hutan. Meskipun banyak prajurit mendengar teriakan bergema di hutan, mereka yang mendengarnya juga ketakutan. Mereka tidak datang untuk memeriksa, tetapi segera meninggalkan daerah itu. Ambil contoh Gurong dan Shen Suyao. Mereka baru saja melarikan diri sekitar 10 mil, tetapi mereka mendengar teriakan ular naga, yang membuat mereka menggigil. Mereka hanya melihat kembali ke arah kolam dingin dan berjalan lebih cepat menjauh dari daerah ini. Mereka berhenti sampai mereka tidak dapat mendengar teriakan Jiaolong. Mereka tidak berpikir bahwa Lin Bai dapat membunuh ular naga, dan mendengarkan raungan ini, tidak hanya ada suara teriakan, tetapi juga raungan yang marah dan menindas. Bab 3634 Sebuah berkah tersembunyi. Di bawah dasar kolam yang dingin, kekuatan menelan yang mengerikan datang. Itu tidak hanya menyerap ki dan darah ular naga, tetapi juga menguras setengah dari air di kolam yang dingin. Raungan, raungan, raungan. Ular naga itu melolong dan melolong. Mata merah darahnya menoleh ke belakang dan melihat bahwa tubuhnya yang besar telah ditelan. Jiwa pedang menyerap 2/3 tubuhnya, dan kekuatannya dengan cepat menghilang dari tubuhnya. Vitalitas yang kuat perlahan berubah menjadi napas mati yang kuat. Itu diam ke dasar kolam, meratap berulang kali, tetapi itu tidak membantu. Kekuatan melahap ini mengambil segalanya darinya, kekuatannya, tubuhnya, tulangnya, sisiknya, buahnya, dan seterusnya kehidupannya. Di dalam tubuh ular naga, menelan jiwa pedang melahap daging dan darah ular naga. Kekuatan besar ke dalam tubuh Lin Bai, juga membuat Lin Bai merasakan terobosan alam. 8 puncak dunia. 9 teratas. 9 puncak teratas. Pada saat ini, Lin Bai langsung naik dari 7 ke 9. Pada saat ini, Lin Bai berhenti menelan roh pedang. Dia merasa bahwa ular naga itu tidak bertarung, tetapi juga mendengar ular naga itu tidak mengaum. Tampaknya dia telah sampai pada akhir hidupnya. Melahap jiwa pedang, dia memotongnya di depan Lin Bai. Bilah tajam itu membelah tubuh ular naga itu, dan sejumlah besar air kolam dingin dituangkan ke dalamnya. Lin Bai meninggalkan tubuh ular naga itu dan mengapung di air. Dia melihat ular naga di dasar kolam dan menemukan ular itu mati. Di bawah dasar kolam, ada banyak batu yang bersinar, yang dapat membuat Lin Bai melihat beberapa pemandangan di bawah kolam. Lin Bai melihat bahwa 2/3 dari tubuh ular naga yang besar itu ditelan oleh jiwa pedang.
Hanya satu kepala ular yang tersisa, dan matanya terbuka di matanya. Namun, cahaya merah darah di matanya redup saat ini, dan tidak ada lagi warna yang ganas seperti dia baru saja melihat Lin Bai. Aku tidak tahu asal-usul ular aneh ini. Kekuatannya sangat dahsyat. Jika ular itu tidak menelanku, aku khawatir dengan kekuatanku saat ini, aku bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawannya. Lin Bai berkata dengan ketakutan yang masih ada. Melihat kembali kejadian tadi, meskipun Lin Bai merasa dingin di punggungnya, dia tidak dapat menahan perasaan senang. Jika ular naga itu ingin membunuh Lin Bai, dia akan dapat membuat Lin Bai frustrasi dalam sekejap. Sayangnya, ular naga itu terlalu meremehkan Lin Bai dan hanya ingin meludahkan Lin Bai ke perutnya dan menghancurkannya sampai mati. Kuan seharusnya menjadi makanan pembuka. Kali ini adalah berkah tersembunyi. Dia tidak hanya tidak mati di mulut ular aneh ini, tetapi dia juga menggunakan ular itu untuk menerobos 9 puncak alam Wending, yang hanya berjarak satu langkah dari puncak alam Tripod. Lin Bai sangat gembira dan berkata. Segera, Lin Bai terbang dari dasar kolam dingin dan bergegas keluar dari kolam dingin untuk memberitahu Gurong dan Shen Suyao bahwa mereka baik-baik saja. Namun, ketika Lin Bai bergegas keluar dari kolam dingin, dia tidak menemukan bentuk tubuh Gurong dan Shen Suyao. Jangan bicara tentang kedua orang ini. Bahkan dalam jarak 100 mil di sekitar kolam dingin, tidak ada makhluk hidup. Kurasa mereka tidak ingin membuang-buang waktu di sini setelah mereka melihatku dimakan oleh ular aneh ini, dan mereka yakin aku akan mati. Baiklah. Ngomong-ngomong, sekarang rumput naga telah diperoleh. Lin Bai telah memegang Ichthyosaurus di tangannya dengan erat, dan membuka mantel hitamnya untuk memperlihatkan akar hijau di dalamnya. Itu membuat mulut berair. Lin Bai tidak ragu-ragu, menggigitnya pelan, gema manis terdengar di mulut Lin Bai. Tak lama kemudian, Lin Bai melahap seluruh Rukneria. Kekuatan hangat berenang di sekitar keempat anggota tubuh dan 100 tulang Lin Bai. Ketika kekuatan ini menghidupkan seluruh tubuhnya, Lin Bai merasakan gravitasinya perlahan menghilang, dan berangsur-angsur kembali ke gravitasi yang sama seperti yang dimiliki Lin Bai di benua kuno. Lin Bai tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun kegembiraan di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya. Dia merasa seperti ikan di dalam air. Saat berikutnya, Lin Bai melompat turun lagi dan jatuh ke kolam yang dingin. Dia sampai ke dasar kolam dan melihat kepala ular yang seperti 1000 kati batu. Matanya perlahan jatuh ke atas ular aneh itu. Lin Bai ingat bahwa ketika Dharma positif 5 guntur jatuh, itu diserap oleh tanduk tunggal di atas kepala ular itu. Lin Bai mendekat dan melihat tanduk tunggal itu, yang panjangnya sekitar 3 meter. Ujung tanduk itu setajam senjata, dan tampaknya menembus kehampaan. Tanduk tunggal itu sekeras besi, dan senjata tajam biasa tidak dapat dibelah. Lin Bai mengeluarkan jiwa pedang yang menelan itu lagi. Dengan kekuatan menelan jiwa pedang, dia membelah satu tanduk dari kepala ular itu. Berat untuk memegangnya di tangannya. Setelah melepaskan unicorn itu, Lin Bai mengambil semua barang berguna dari ular naga itu dengan menelan jiwa pedang itu. Tulang, 312. Sisik, lebih dari 2.900. Adapun meridian dan benda-benda lainnya, mereka hampir dihancurkan oleh jiwa pedang itu. Dengan sisik dan tulang, membawa satu tanduk, Lin Bai keluar dari kolam dingin, di mana tidak ada yang lain. Sekarang Lin Bai tidak memiliki tas penyimpanan, dan tulang serta sisik yang dikumpulkan tidak dapat disimpan. Oleh karena itu, Lin Bai hanya dapat menemukan tempat yang tenang untuk menyembunyikan barang-barang ini. Setelah menemukan tas penyimpanan di masa mendatang, dia akan datang untuk mengambilnya. Setelah menyembunyikan tulang dan sisik, Lin Bai melihat sudut di tangannya, menimbangnya 2 kali, dan berkata dengan suara rendah, tanduk satu ini bagus. Sekeras besi. Senjata tajam biasa tidak dapat dipatahkan. Sekarang pedang iblisku tidak ada di tanganku. Mungkin tanduk satu ini dapat digunakan untuk menghadapi musuh, jadi bawalah. Aku hanya tidak tahu apakah guntur Dewa 5 warna diserap oleh satu tanduk ketika aku menggunakan metode positif 5 guntur untuk membombardir ular aneh itu. Apakah itu karena kekuatan tanduk satu ini atau ular aneh itu? Pada titik ini, tubuh Lin Bai muncul semburan busur guntur 5 warna, menghantam sudut. Melihat 5 warna Dewa Petir membombardir salah satu sudut saat itu, sudut tunggal itu bergetar, kekuatan petir dengan cepat diserap olehnya, tetapi tidak melukai sepeser pun. Sepertinya itu adalah kekuatan satu orang. Apa asal-usul ular aneh ini? Bagaimana dia mengolah satu karakter yang begitu kuat? Lin Bai penasaran. Lin Baigang berada di lautan hutan Heiluo, tempat makam dewa tadi berada.
Tentu saja, dia tidak tahu bahwa ular aneh yang baru saja mati di bawah jiwa pedang adalah penguasa monster terkenal, ular naga. Dan harta paling berharga dari naga dan ular adalah karakter unik ini. Bahkan jika karakter ini dibawa ke kota bulan perak untuk dijual, diperkirakan akan menyebabkan banyak orang kuat. Alasannya tidak lain, karena unicorn ini memiliki kekuatan untuk menyerap guntur, api, es, dan banjir, dan juga dapat mengubah kekuatan ini menjadi kegunaannya sendiri. Namun sayangnya, ular naga itu menelan Lin Bai ke dalam perutnya. Meskipun dia menyerap kekuatan guntur Lin Bai, dia dibunuh oleh Lin Bai di perutnya sebelum dia bisa menggunakannya. Dia begitu kuat sehingga dia tidak punya tempat untuk menggunakannya. Tidak heran auman ular Jiaolong begitu tenang sebelum dia mati. Di lautan hutan Heluo, Lin Bai beristirahat selama 3 hari. Setelah dia benar-benar terbiasa dengan gravitasi dan lingkungan di sini, dia melanjutkan kultivasinya. Kemudian Lin Bai membawa satu peran dan berjalan keluar dari tempat persembunyiannya. Matanya dingin dan berkata, sudah waktunya untuk mendapatkan kembali barang-barangku sendiri. Tong Chiu, aku di sini. Bab 3635 menuju tebing Tianfeng. Sejak beberapa hari yang lalu, Lin Bai memutuskan untuk melarikan diri, dan Tong Sung segera mendapat kabar dan bergegas kembali ke kamp. Melihat Tong Sung dan prajurit lainnya kembali ke kamp untuk memberi dukungan, para prajurit yang melarikan diri dari penjara bawah tanah juga berlarian dengan panik. Selama beberapa hari terakhir, Tong Sung, dengan banyak orang kuat di kamp, telah mengejar dan membunuh para prajurit yang melarikan diri di sekitar kamp. Dia telah menangkap lebih dari 10 pejuang, tetapi beberapa dari mereka telah melarikan diri. Berdiri di depan jaring guntur penjara bawah tanah, Tong Sung menatap ke 11 prajurit di penjara bawah tanah. Wajah mereka muram, mata mereka menyala-nyala, dan mereka menggertakkan gigi sambil meraung pelan, Jiayu, ada apa? Jiayu di satu sisi juga terluka parah di bawah serangan para prajurit yang telah melarikan diri sebelumnya. Jika lelaki tua berjanggut itu tidak menyelamatkannya tepat waktu, saya khawatir Jiayu akan mati di tangan para prajurit itu. Jiayu menggigil dan berkata, Tuan Muda Sutsugamushi, di antara orang-orang yang kita tangkap sebelumnya, salah satu prajurit tidak tahu cara memecahkan cincin dan memulihkan kekuatan roh. Kemudian dia membuka tahanan prajurit lain dan membiarkan mereka keluar. Wajah Tong Sung sangat jelek. Ada lebih dari 40 orang di penjara. Mereka semua telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga di lautan hutan Heluo. Awalnya, dia bermaksud menggunakan mereka untuk menukar Luo Cadan dengan Dan Devil. Sekarang dia melarikan diri, menyebabkan kerugian besar bagi Tong Chong. Secara khusus, Tong Sung keluar dengan keluarganya di punggungnya. Sekarang semua prajurit di kamp disewa olehnya dari kota Yinyu, yang sangat berharga. Butuh beberapa bulan bagi Tong Sung untuk menangkap lebih dari 40 seniman bela diri. Selama periode ini, dia akhirnya menangkap lebih dari 40 seniman bela diri karena dia bertarung dengan orang-orang kuat lainnya di hutan Heluo. Dia akhirnya menangkap lebih dari 40 seniman bela diri. Tetapi sekarang Lin Bai telah kehilangan lebih dari 30 dari mereka dengan sia-sia. Lebih dari 30 prajurit, ini lebih dari 30 Luo Cadan. Jika ada lebih dari 30 Luo Cadan, kemungkinan Tong Chong menerobos wilayah itu setidaknya akan berlipat ganda. Tuan Yan Geng. Wajah Tong Sui dingin dan dia menggertakkan giginya. Berdiri di sisi keheningan lelaki tua berjanggut kambing itu, kelopak matanya yang sedikit menyipit terangkat, mata keruh itu menunjukkan jejak cahaya halus, menatap anak itu. Tuan Yan Geng, para prajurit di sini semuanya adalah anggota aliansi abadi Anda. Tetapi dalam transaksi antara Anda dan saya, sangat jelas bahwa Anda harus sepenuhnya mematuhi perintah saya selama perjalanan ke Heiluolinhai ini. Ketika saya meninggalkan kamp, bisakah Anda memberitahu saya untuk membiarkan Tuan Yan Geng menjaga orang-orang ini dengan baik? Tong Sugamushi berkata dengan dingin kepada lelaki tua berjanggut kambing itu. Ini benar-benar kelalaianku. Lelaki tua berjanggut kambing itu juga tidak memberikan banyak penjelasan, hanya menanggapinya dengan kalimat ringan. Haha, aku telah menghabiskan begitu banyak sumber daya pelatihan untuk mempekerjakanmu para ahli bela diri. Sekarang hal yang begitu besar telah terjadi. Bisakah Tuan Yan Geng hanya mencoret satu kalimat kelalaian tugas? Tong Sung berbalik dan menatap lelaki tua berjanggut kambing itu dengan sepasang mata yang dingin dan tanpa ampun. Pandangan lelaki tua berjanggut kambing itu tiba-tiba berubah, dan tatapannya yang tenang berubah menjadi kejutan yang istimewa. Matanya seolah-olah menunjukkan rasa takut dan takutnya terhadap anak kecil. Banyak dari Ciger takut pada Ciger, bukan anak-anak alam. Jangan khawatir, Nak Tung Chi. Aku akan menangkap semua orang yang melarikan diri secepat mungkin. Si tua berjanggut kambing itu mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh.
Tidak, aku akan menangkap orang-orang ini. Tolong ikuti aku dan dengarkan aku. Tong Sung berkata sambil tersenyum dingin, Longgang, kumpulkan semua prajurit di kamp, dan bawa semua prajurit yang tertangkap itu ke tebing Tianfeng. Waktunya hampir tiba. Kita butuh beberapa hari untuk sampai ke tebing Tianfeng. Biarkan semua orang bersiap untuk bertarung. Jika kalian menemukan prajurit lain di jalan, kalian bisa langsung membunuh mereka. Setelah berkata dengan dingin, dia menoleh ke satu sisi. Begitu mata lelaki tua berjanggut kambing itu membeku, dia bisa tahu bahwa Tong Sung tidak mempercayainya lagi. Lelaki tua berjanggut kambing itu mendesah dalam hatinya bahwa jika dia tidak mengorbankan harta karun saat itu, aku khawatir tidak akan ada begitu banyak prajurit yang berlarian saat itu. Memikirkan hal ini, ada sosok di hati lelaki tua itu, yaitu Lin Bai. Sekarang dia membenci Lin Bai sampai ke tulang. Setelah Lin Bai meninggalkan tempat persembunyiannya, dia mengenali arah menurut ingatannya yang samar-samar dan dengan hati-hati datang ke kamp. Di sekitar kamp, Lin Bai tiba-tiba menemukan bahwa tempat itu sudah kosong. Setelah ragu-ragu sejenak, Lin Bai terbang ke dalam kamp. Setelah memeriksa sekeliling secara mendetail, dia memastikan bahwa tidak ada seorang pun di sini. Apakah kamu pergi? Apakah karena setelah kita melarikan diri hari itu, Tong Sung merasa bahwa tempat ini tidak lagi aman? Lin Bai menarik napas dalam-dalam, mengerutkan kening, mendongak dari langit yang tebal, dedaunan pohon melihat secercah cahaya, dasar hatinya sedikit tidak senang berkata, ada banyak barang berharga di dalam tas penyimpanan, aku harus mengambilnya kembali, pedang iblis juga ada di dalam penyimpanan. Selain itu, 2 pedang terbang juga jatuh ke tangan Tong Sung, dan aku juga harus mendapatkannya kembali. Tetapi sekarang Tong Sung telah meninggalkan kamp, kemana aku harus pergi mencarinya karena lautan Heirolin yang besar. Lin Bai berbisik pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, mata Lin Bai berbinar dan berkata dengan suara rendah, hitunglah waktunya. Tidak lama lagi dari hari ketika iblis dan mengusulkan untuk menukar tebing Tianfeng. Meskipun banyak prajurit yang melarikan diri hari itu, dia pasti telah menangkap banyak dari mereka kembali. Dia harus pergi ke tebing Tianfeng untuk menukar pil. Pada hari itu, meskipun Lin Bai melepaskan aura semua prajurit, Lin Bai tahu bahwa akan ada beberapa orang biadab di antara mereka yang akan pergi mencari Tong Chong untuk menyelesaikan masalah. Selama mereka tinggal di kamp, mereka akan ditangkap oleh Tong Chong dan yang lainnya. Oleh karena itu, Lin Bai menyimpulkan bahwa Tong Sung pasti masih memiliki beberapa ahli seni bela diri di tangannya. Mengenai jumlahnya, Lin Bai tidak tahu. Tetapi Lin Bai tahu bahwa bahkan jika Tong Sung hanya memiliki 1 prajurit di tangannya, dia akan pergi ke tebing Tianfeng untuk menukar pil, karena ini adalah hal terpenting baginya untuk datang ke hutan Heluo. Setelah memikirkannya berulang kali, Lin Bai yakin bahwa Tong Sung akan pergi ke tebing Tianfeng, jadi dia gemetar dan meninggalkan perkemahan dengan 1 tanduk di punggungnya. Dan Mo adalah seorang seniman bela diri kecil di kota Yinyu sebelumnya, dan dia bahkan bukan seorang master di kota Yinyu. Namun tiba-tiba suatu hari, kata, dan Mo, tersebar di seluruh kota. Orang ini telah membuat alkimia, yang membuat kota Yinyu marah dan menjadi musuh publik di dunia. Namun, dia melarikan diri dari kota Yinyu dan datang ke laut hutan Heluo. Kemudian, dia dikejar dan terluka parah. Dia tidak punya pilihan selain menawarkan hadiah di laut hutan Heluo. Dengan alasan bahwa mereka membutuhkan alkimia untuk menyembuhkan luka mereka, semua prajurit di Laut Hitam Hutan dapat menukar rosadan selama mereka membawa seorang prajurit ke sini. Setelah berita itu keluar, semua orang kejam di seluruh Laut Heluolin bergerak bersama, dan terus-menerus memulai pertempuran dan menangkap para prajurit. Bahkan para prajurit dari tempat lain juga datang ke sini untuk bergabung dalam perkelahian ini.